Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya sayang. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya robbal alam. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal Mula Kesenian Sintren. Alkisah di suatu daerah pesisir utara hiduplah seorang anak lelaki berusia 10 tahun yang bernama Raden Suwandono. Ia adalah putra dari Ki Gede Baurekso dan Dewi Rantamsari. Meskipun masih kecil, kisah keluarganya sudah terlihat. Anakku, ayahanda telah mendengar kau ikut mengusir para perampok yang membuat rusuh di daerah selatan. Terang, ayahanda tidak suka kau melakukan perbuatan itu. Mengapa ayahanda? Karena kau masih kecil dan belum memiliki ilmu bela diri yang cukup. Ayah akan memanggil Kisah Songko untuk melatihmu agar kelak kau ilmu yang mumpuni. Hari-hari pun berlalu. Raden Suwandono berhasil memperkuat tubuhnya dengan sempurna. Di lain tempat, seorang anak perempuan yang bernama Sulasi sedang berlatih menari di sebuah sanggar tari. Kepandaiannya menari membuat ia terpilih menjadi pemimpin kelompok tari yang dipimpin oleh Nyiwarti. Suatu hari saat pertunjukan di istana selesai, di tengah perjalanan tiba-tiba muncul segerombol orang tak dikenal yang menghadang mereka. Raden Suwandono yang menyamar sebagai pengawal pun berhasil mengalahkan para perusuh tersebut. Disinilah awal mula Raden Suwandono dan Sulasi bertemu. Sementara itu, Ki Demokmulan yang juga menyukai Asih pun ia mencari cara agar Raden Suwandono dan Sulasi berpisah. Hingga pada akhirnya Ki Gede Baurekso pun menentang hubungan antara Raden Suwandono dan Sulasi. Raden Suwandono hancur dan ia pun pergi meninggalkan istana. Pada suatu hari, Dewi Rantamsari berkunjung ke sanggar tari milik Nyiwarti. Nyiwarti, aku senang melihat tampil Asih. Sungguh memikat dan mempesona. Sebenarnya, Ki Gede Baurekso menerima Asih bila syaratnya dipenuhi. Syarat yang pertama, memang Asih adalah seorang gadis yang berwatak mulia. Kedua, Asih harus benar-benar masih suci. Kemudian Nyiwarti mengajak Asih berjalan-jalan ke pantai utara. Tiba-tiba dari arah pantai terlihat sebuah kereta kencana yang ditarik oleh ekor kuda. Asih dan Nyiwarti terkejut ketika melihat seorang putri mengenakan bapaknya keluar dari kereta kencana tersebut. Aku akan memberimu kain bertua. Terimalah, kalian harus terus mengadakan pertunjukan tari. Hari-hari pun berlalu. Kini tibalah waktunya penampilan seni tari baru dilaksanakan. Tuan-tuan kalian, kali ini kami akan mempersembahkan seni tari yang lain daripada yang lain. Para penari kali ini harus memenuhi satu syarat, yaitu seorang gadis yang masih suci. Bila ia telah bersuami atau telah tidak suci, maka ia tidak akan bisa untuk menari. Terdengar musik kemudahannya mengisi keheningan. Semua heran karena Asih sama sekali tidak berdandan
dan mengenakan pakaian penari. Filipo selaku pawang atau dukun tari tersebut tampak berkemat-kemat. Kemudian Niwarti berjalan mendekati Asih dengan membawa kurungan ayam dan sehelai kain hitam. Kemudian Ki Dipo memasang kurungan ayam tersebut ke tubuh Asih yang terikat. Dan Niwarti pun menutup kurungan ayam tersebut menggunakan sehelai kain hitam. Dan kala itu muncul seorang lelaki yang kemudian menari mengelilingi kurungan hitam tersebut. Ki Dipo melirik kain hitam tersebut sehingga benar-benar terkejut karena Asih sudah mengenakan pakaian penari serta segala perhiasannya. Yang lebih menariknya lagi, Asih mengenakan kacamata hitam. Ki Dipo membawa perdupaan yang mengumpulkan asap untuk disebarkan ke tubuh Asih. Seketika itu tubuh Asih lemah dan dibawa ke kurungan ayam yang ditutupi dengan sehelai kain hitam. Beberapa waktu kemudian kurungan ayam dan sehelai kain hitam pun dibuka. Asih sudah tidak lagi mengenakan pakaian penari. Akhirnya setelah menyaksikan penampilan Asih pada tarian tersebut, Ki Gede Daurekso pun merestui anaknya. Raden Suwandono kembali ke istana dan mereka pun melamar Asih. Pada hari menjelang pernikahannya, Asih tampil menari untuk yang terakhir kalinya. Sontak berlantunan kreasi tari baru ini menggemparkan seluruh masyarakat di Pekalongan. Kini disebut dengan tari silen. Teman-teman, saya ada payung nih. Ini pemirsa ikan tenggiri. Rasanya lezat tapi berduri. Penghujung acara sudah menghampiri. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum.